Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19A2 akan mempresentasikan tentang siklus produksi yang ada di PT Krakatau Steel Tbk. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada Dani Christian dengan NPM 1911031010, Adika Galih Prana Aji 1911031036, Gilang Fajri Rafianto 1951031004, Tristan Lizikri Maulana dengan NPM 1951031020. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang khusus dirancang sebagai data informasi akuntansi secara akurat, jujur, serta tepat waktu yang direkam pada catatan, formulir, penjurnalan, pembukuan, serta laporan yang akan disajikan ke stakeholder, di mana fungsi sistem informasi akuntansi ini meliputi mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Lalu mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Kemudian membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Lalu mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan, yang dimana meskipun informasi yang terkandung dalam sistem pasti bervariasi antar industri dan ukuran bisnis, sistem informasi akuntansi juga mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice, dimana objek yang akan kita bahas adalah PT Krakatau Steel Tbk yang merupakan perusahaan yang terdiri dari kegiatan utama yaitu produksi baja yang dimulai pada pabrik pembuatan besi yang menggunakan proses reduksi langsung biji besi dengan gas alam, lalu dileburkan bersama dengan besi bekas pada proses pembuatan baja, yaitu pabrik baja selap dan pabrik baja billet. Nah, tujuan dari presentasi hari ini yaitu menganalisis sistem informasi akuntansi yang dijalankan oleh PT Krakatau Steel Tbk. 2. Mengindikasikan apakah ada ancaman dari sistem yang telah ada, khususnya terkait dengan siklus produksi yang terjadi. Ketiga, mengetahui solusi dari permasalahan ancaman tersebut yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi terkait dengan siklus produksi. Oke, untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah, kita akan membahas pertama tinjauan umumnya, lalu kemudian dilanjutkan oleh siklus produksi, ketiga aktivitas dasar siklus produksi, lalu kemudian sistem informasi akuntansi yang dijalankan, kelima ancaman dari siklus produksi yang dijalankan oleh PT Krakatau Steel, lalu yang terakhir adalah solusi dari ancaman siklus produksi yang terjadi. Oke, kita masuk ke tinjauan perusahaan. PT Krakatau Steel Tbk adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1971, di mana PT Krakatau Steel Tbk adalah pabrik yang menawarkan berbagai jenis produk termasuk air bersih, tenaga kerja listrik, baja, rekayasa industri, kawasan industri, pelabuhan, jasa bidang teknologi informasi, dan jasa medis. Di mana pembangunan industri baja ini dimulai dengan memanfaatkan sisa peralatan proyek baja Trikora, yakni pabrik kawat baja, pabrik baja tulangan, dan pabrik baja profil. Pada tahun 1979 dilangsungkan peresmian penggunaan fasilitas-fasilitas produksi seperti pabrik besi spons dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun, pabrik billet baja dengan kapasitas 500.000 ton per tahun, pabrik batang kawat dengan kapasitas 220.000
4.000 ton per tahun, serta fasilitas infrastruktur berupa pusat pembangkit listrik tenaga uap, lalu pusat penjernihan air, lalu pelabuhan Cigading, serta sistem telekomunikasi. Selanjutnya, siklus produksi. Jadi siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Jadi kegiatan atau aktivitas di sini yang dimaksud adalah seperti kegiatan untuk mendesain produk, kemudian biaya produk, dan perencanaan dan penjadwalan pembuatan dan pengiriman produk. Kemudian ada arus informasi yang masuk pada siklus produksi dari siklus lain. Ya, yang pertama ada siklus pendapatan. Jadi siklus pendapatan ini menyediakan informasi mengenai order konsumen dan perkiraan penjualan, sehingga digunakan untuk perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran ini menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain. Ya, jadi ini termasuk overhead pabrik. Jadi ini siklus pengeluaran membantu untuk mengontrol pengeluaran lah intinya. Yang ketiga itu ada siklus penggajian. Ini menyediakan informasi tentang biaya karyawan. Jadi ini siklus penggajian nih memberikan informasi terkait dengan biaya seluruh biaya karyawan, ya, biaya tenaga kerja langsung maupun tak langsung. Selanjutnya, aktivitas dasar siklus produksi. Jadi di dalam aktivitas dasar siklus produksi ini terdapat 4 bagian, yaitu pertama produk design, itu adalah merancang produk yang memenuhi permintaan konsumen. Jadi di sini bukan hanya sekedar merancang, tetapi perusahaan harus memperhatikan segi kualitas, daya tahan, dan fungsional produk. Kemudian planning dan scheduling di sini adalah perencanaan terkait bagaimana aktivitas produksi berjalan secara efisien. Jadi di sini adalah merencanakan, perusahaan merencanakan berapa banyak baja yang akan diproduksi, kemudian merencanakan, kalau scheduling merencanakan kapan baja itu dikirimkan kepada konsumen agar tidak terlambat. Kemudian adalah operasi produksi. Di sini adalah proses produksi berlangsung dengan berbagai teknologi informasi terkait produksi. Jadi dalam kasus kelompok kami menggunakan PT Krakatau Steel Tbk. Jadi dia menggunakan SAP atau System Application and Product in Data Processing. Jadi dia menggunakan SAP ini atau teknologi untuk menjalani aktivitas siklus produksinya. Kemudian ada akuntansi biaya. Di sini akuntansi biaya menyajikan data-data biaya terkait produk ke manajemen guna membantu menentukan harga produk dan keputusan lain untuk efisiensi dan efektivitas bisnis. Jadi di sini fungsi akuntansi biaya dalam perusahaan ini untuk menentukan harga pokok yang diperoleh dengan mencatat, ya, jadi dengan cara mencatat dan meringkas seluruh komponen biaya agar menjadikan acuan pihak manajemen untuk menentukan harga pokok produksi. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya bertujuan untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi kepada manajemen. Setidaknya terdapat 4 jenis biaya yang memengaruhi metode produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya mesin dan peralatan. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang dijalani oleh PT Krakatau Steel dalam kegiatan produksinya terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan praproduksi, dan yang kedua, kegiatan produksi. Kegiatan praproduksi PT Krakatau Steel adalah kegiatan yang dilakukan sebelum proses pembuatan baja dilaksanakan. Sedangkan kegiatan produksi adalah kegiatan pokok perusahaan dalam memproduksi baja
sesuai dengan pesanan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, di PT Krakatau Steel menggunakan SAP, yaitu System Application and Product in Data Processing, yang digunakan sejak 2008. Baik, materi selanjutnya adalah ancaman siklus produksi PT Krakatau Steel Tbk. Terdiri dari 4 bagian, yaitu desain produk, perencanaan produk, operasi produksi, akuntansi biaya. Pada desain produk terdapat satu ancaman, yaitu ancamannya adalah meningkatnya biaya dalam beberapa cara atau menggunakan komponen unik ketika membuat produk yang serupa, sehingga biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku naik. Kedua, pada perencanaan produk terdapat 3 ancaman. Ancaman pertama adalah ancaman dalam proses perencanaan produksi di PT Krakatau Steel Tbk adalah terjadinya kelebihan atau kekurangan produksi. Ancaman kedua yaitu keterlambatan produksi. Ketiga, ancaman dalam perencanaan produksi terkait pengendalian persediaan adalah terjadinya pengeluaran bahan baku yang tidak sah. Kemudian pada operasi produksi terdapat 5 ancaman, yaitu ancaman dalam operasi produksi adalah pencurian persediaan, baik persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Kedua, ancaman terhadap akses atau input data persediaan dan produksi oleh pihak yang tidak sah. Ketiga, ancaman kinerja produksi dalam operasi produksi. Keempat, ancaman dalam operasi produksi adalah hilangnya persediaan atau aset tetap karena kebakaran atau bencana alam dan hilangnya data dalam sistem informasi. Kelima, ancaman terhadap hilangnya data dalam sistem yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai informasi atas kegiatan produksi. Lalu pada akuntansi biaya terdapat satu ancaman, yaitu ancaman bahwa data biaya bisa saja tidak akurat. Baik, kita masuk ke bagian solusi setiap ancaman dari 4 bagian yang ada di PT Krakatau Steel yang tentu terkait dengan siklus produksi. Pada desain produk, solusi ancamannya adalah jika terjadi desain produk yang buruk dan meningkatkan biaya, maka untuk mencegah hal tersebut, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Para akuntan juga harus menganalisis terkait penggunaan komponen, perubahan proses produksi yang mempengaruhi biaya, dan menganalisis penyebab kegagalan produk, serta memberikan saran mendesain ulang produk untuk meningkatkan kualitas. Kemudian pada perencanaan produksi, solusi dari ancaman ini, jika terjadi kekurangan atau kelebihan, PT Krakatau Steel Tbk harus memproduksi dan merencanakan merencanakan berapa banyak yang akan diproduksi sesuai permintaan dari konsumen. Jika terjadi keterlambatan produksi, maka untuk mencegah hal tersebut, PPIC, yaitu Production Planning and Inventory Control, menyusun jadwal produksi berdasarkan tanggal pengiriman pesanan pelanggan, merinci kapan produksi baja pesanan setiap pelanggan harus dilakukan. Jika terjadi pengeluaran bahan baku yang tidak sah, maka untuk mencegah hal itu, setiap permintaan bahan baku harus tertulis dan disahkan oleh PPIC tadi. Kemudian pada operasi produksi terdapat solusi dari ancaman yang terjadi di operasi produksi adalah jika terjadi pencurian persediaan, baik persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Hal itu dapat diatasi dengan perusahaan dengan menetapkan beberapa pengendalian terkait perlindungan aset. Pertama, akses ke gudang dibatas, baik itu gudang bahan baku, gudang finish good, maupun gudang distribusi. Setiap gudang harus diawasi oleh petugas gudang masing-masing, di mana
setiap pengambilan atau penyerahan barang harus melalui petugas tersebut agar data tersebut tidak dicuri oleh orang lain. Lalu pada akuntansi biaya, jika terjadi ancaman terhadap data biaya yang tidak akurat, maka hal tersebut dapat diatasi dengan cara, yaitu perusahaan menggunakan cara komputerisasi agar dapat melihat pergerakan biaya dan melihat kuantitas produksi. Krakatau Steel mengalami kerugian selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2019. Kondisi perusahaan seperti itu disebabkan faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, serbuan baja impor asal Tiongkok menjadi penyebab memburuknya kondisi perusahaan. Menurut BPS sendiri, pada Januari hingga Agustus 2019, impor besi dan baja naik 5,5%. Ditambah banyaknya jumlah baja impor membuat produk PT Krakatau Steel sulit berkompetisi di pasar. Lesunya penjualan produk besi dan baja diperparah dengan besarnya beban perusahaan. Saat ini, Krakatau Steel memiliki 11 anak usaha dan 60 cucu usaha. Selain itu, Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, ditangkap atas kasus suap. PT Krakatau Steel memiliki utang yang cukup besar yang mempengaruhi kinerja produksi perusahaan. Dari masalah tingginya impor, permasalahan produksi, keefisienan, keefektifan terhadap biaya maupun pegawai, buruknya kinerja petinggi, dan utang yang menumpuk membuat PT Krakatau Steel menjadi sorotan penting. Melihat beberapa faktor tersebut, terdapat beberapa solusi kerugian yang terjadi. Yang pertama adalah melakukan efisiensi atau perampingan pada proses produksi. Hal ini sudah ditunjukkan ketika perseroan menargetkan efisiensi atau perampingan sekitar 2.400 karyawan organik di perusahaan induk. Dalam efisiensi kegiatan produksi, Krakatau Steel telah melakukan pemberhentian salah satu unit produksi, yaitu long product. Krakatau Steel juga menutup kegiatan operasi antara lain blast furnace, sinter plant, direct reduction, dan slab steel plant. Efisiensi juga terjadi pada biaya saat produksi. Penurunan ini terjadi pada biaya energi yang mengalami penurunan sebesar 46% menjadi 295 miliar. Penurunan biaya utility sebesar 27% menjadi 564 miliar. Sementara biaya consumable dan spare part masing-masing mengalami penurunan 61% dan 59%. Menjadi 230 miliar dan 65 miliar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.